Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistics One on One ID. Saat ini kita memasuki bagian ketiga dari seri analisis regresi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang materi seleksi variabel dan pemilihan model terbaik. Berikut merupakan topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Ketika kita memodelkan model regresi linear berganda, akan muncul beberapa pertanyaan seperti berikut. Apakah semua variabel harus dilibatkan semua terhadap model? Apakah semua variabel signifikan semua terhadap model? Dan bagaimana cara kita memperoleh model regresi terbaik ya? Semua hal ini berawal dari ketika kita itu memiliki variabel prediktor yang cukup banyak ya. Jadi kan tidak mungkin juga semua variabel itu akan kita libatkan dalam permodelan. Tentu saja harapannya kita memasukkan variabel-variabel yang signifikan terhadap model. Akan tetapi bagaimana sih kita itu nantinya akan memilih model regresi terbaik? Tentunya pasti ada yang namanya kriteria kebaikan model. Sehingga eh, ada istilah yang namanya model parsimoni. Harapannya kita memasukkan sedikit variabel tapi mampu menjelaskan keseluruhan fenomena yang ada di dalam model tersebut. Ya. Semua itu berawal dari kasus yang namanya multikolinearitas. Ya, multikolinearitas itu adalah adanya hubungan yang cukup kuat antar variabel prediktor. Misalkan kita punya X1, X2, X3 ya, maka matriks korelasinya yang dinotasikan sebagai R itu di bagian diagonalnya itu nilainya 1, kemudian yang diagonal atas maupun diagonal bawahnya itu sama ya nilainya. R21 itu artinya korelasi antara variabel X1 dengan variabel X2 gitu ya. Nah, tentang nilai korelasi itu sebenarnya antara -1 sampai dengan 1, di mana ketika nilai tersebut hampir mendekati plus minus 1, maka dapat dikatakan ada hubungan linear yang cukup kuat terhadap variabel. Apa sih dampaknya multikolinearitas? Misalkan kita punya model regresi tanpa beta 0 atau tanpa intercept sebesar Y sama dengan beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus error. Di mana X1 dan X2 dan X3 ini merupakan variabel yang sudah terstandarized ya. Maksud dari terstandarized, teman-teman nanti bisa buka di materi sebelumnya terkait pengantar metode statistika. Di situ akan dijelaskan apa sih itu standardized gitu ya. Nah, ketika kita memasuki estimasi parameter dengan menggunakan OLS, maka perkalian X transpose X ini manifestasinya bisa setara dengan nilai korelasi ya. Jadi R12 itu merupakan korelasi antara variabel X1 dan X2. Kemudian apabila kita lanjutkan tahapan ini, maka X transpose X inverse ya, itu nilainya ya seperti yang ada di slide tersebut. Ya ini konsep ini ya, perhitungan matriks sederhana. Dan kemudian diperolehlah nilai beta sebagai berikut. Akan tetapi ketika kita perhatikan pada sisi diagonal ini ya, kita bisa mendapatkan sebuah insight bahwa ketika nilai R12-nya itu tadi mendekati 1, maka konsekuensinya varians dari beta J ya. Kalau tadi kita ngomong beta 1 berarti varians beta 1-nya itu semakin lama semakin menuju tak hingga atau semakin lama semakin membesar. Sehingga dampaknya hasil dari estimasi parameter itu tidak efisien. Itulah yang menyebabkan kenapa multikolinearitas ini menjadi suatu permasalahan ketika kita melakukan permodelan regresi. Nah, bagaimana kita melakukan seleksi variabel? Nah, oleh sebab itu, sebelum ke arah sana, maka kita harus menentukan yang namanya kriteria kebaikan model. Terdapat berbagai macam kriteria kebaikan model. Yang umum dipakai ya ada MSE, RMSE, R-square, adjusted R-square, dan MAPE. Ya. Semua kriteria kebaikan model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jika kita lihat di RMSE maupun MSE, apabila satuan dari data tersebut itu semakin lama semakin besar, maka RMSE sama MSE-nya tersebut juga akan semakin lama semakin besar.
Jadi MSE dan RMSE itu tidak robust terhadap satuan ya. Itu kelemahannya. Akan tetapi kalau MAPE itu dapat kita interpretasikan sebagai rata-rata error dalam persen. Itu kelebihannya. Jadi bisa interpretable dibandingkan MSE maupun RMSE. Akan tetapi jika pengamatannya tersebut itu ada nilai-nilai yang hampir mendekati nol, maka konsekuensinya MAPE-nya juga akan semakin lama semakin besar. Yaitu sifat alami dari formula di MAPE. Sedangkan R-square maupun adjusted R-square itu juga punya karakteristik yang bisa diinterpretasikan. Misalkan nilai R-square tersebut itu nilainya 70% dengan variabel prediktor sebanyak X1, X2, X3, X4, maka dengan variabel prediktor X1, X2, X3, X4 mampu menjelaskan variabilitas dari variabel respon itu sebesar 70%. Ya, itu kelebihannya kalau kita menggunakan R square maupun adjusted R square. Dimana kalau kita menggunakan adjusted R square, kita mempertimbangkan adanya banyaknya variabel prediktor yang digunakan dalam model. Seperti itu. Nah, terdapat beberapa macam metode untuk melakukan seleksi variabel ya. Yang umum, yang pertama kali dicetuskan itu terkait konsep stepwise, backward, sama forward ya. Konsep forward, backward, dan stepwise ini sebenarnya intinya adalah memasukkan satu persatu variabel atau mengeliminasi satu persatu variabel berdasarkan kontribusi korelasi yang kuat antara variabel respon dan variabel prediktornya. Jadi kalau forward maka dimasukkan satu persatu variabel prediktor yang memiliki korelasi paling kuat terlebih dahulu hingga yang paling lemah, sedangkan yang backward itu dieliminasi berdasarkan variabel prediktor yang memiliki korelasi paling rendah terlebih dahulu hingga sampai variabel yang paling terakhir gitu ya. Sedangkan stepwise itu gabungan antara kombinasi dari forward dan backward. Ya ilustrasinya misalkan seperti ini ya. Jadi kita punya variabel respon di mana terdapat 4 variabel prediktor X1, X2, X3, dan X4 ya. Kemudian kita melakukan perhitungan nilai korelasinya ya. Maka ketika kita melakukan prosedur forward dan backward, maka diperoleh ya, kebetulan hasilnya sama, variabel prediktor X4, X2, dan X1 merupakan variabel yang dirasa sudah cukup signifikan menggambarkan variabilitas yang terhadap variabel respon tadi. Di mana kita lihat R-square-nya sudah tinggi dan MSE-nya sudah turun hampir mendekati 0 gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya terkait konsep forward maupun backward regression gitu ya. Kemudian seiring perkembangannya metode statistik ya, ada yang namanya regresi Ridge dan regresi Lasso. Sebelum kita mengarah ke sana ya, kita kembali lagi ke proses estimasi parameter dengan menggunakan least square. Ya, dengan menggunakan data yang tadi, kalau kita melihat matriks korelasinya ternyata X3 dan X1 kemudian X2 dan X4 ini memiliki korelasi yang cukup tinggi. Sehingga konsekuensinya apa? Kembali lagi ke slide multikoliniaritas bahwa ketika korelasinya itu semakin lama semakin tinggi, maka dapat menyebabkan varians dari estimator tadi atau estimasi dari beta taksikan tadi itu semakin lama semakin besar. Sehingga ya misalkan kita punya mulai mempunyai nilai sesungguhnya itu 10 ya betanya. Kemudian waktu kita estimasi memiliki varian sebesar 12. Nah, maka konsekuensinya beta tersebut bisa aja taksirannya itu tidak pas 10, bisa jadi 15, 17, terus 13, kadang 14, kadang 12. Nah, sehingga ada muncul ketidakkonsistensian terhadap estimasi tersebut gitu ya. Nah, sehingga mau nggak mau ya harus kita kurangi variansnya. Cuman ketika kita mengurangi varians tersebut, konsekuensinya adalah estimasi parameternya itu menjadi bias ya. Seperti ilustrasi yang ada di gambar di bawah gitu ya.
Jadi ada yang namanya bias and variance trade-off, di mana ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak bias, maka memiliki konsekuensi di mana variasinya juga semakin lama semakin besar. Sedangkan ketika kita menginginkan estimasi parameternya memiliki variasi yang kecil, maka konsekuensinya adalah estimasi parameter itu memiliki kemungkinan biasnya lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, apa sih ide awalnya regresi Ridge dan regresi Lasso? Sebenarnya adalah melakukan penalti pada sum square residual. Jadi, nilai dari sum square residual tersebut dikurangi dengan suatu konstanta tertentu gitu ya. Bagaimana prosedurnya ya? Kalau kita melihat di persamaan berikut untuk regresi Ridge ya. Jadi ada penalize function ya atau fungsi penalti sebesar ini tadi, lambda dikalikan dengan sigma dari beta J kuadrat. Nah, ini yang namanya fungsi penalti di regresi Ridge ya. Nah, di sini adalah PSSR Ridge, maksudnya adalah penalize sum square residual untuk regresi Ridge. Jadi bedanya nanti di sini. Kalau ini nilainya 0 ya, maka konsekuensinya nanti akan hasilnya sama dengan metode least square ya. Nah, ini kalau misalkan metode regresi Ridge ya, ketika kita melakukan estimasi parameter, hasil beta headnya atau taksirannya sebagai berikut ya. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, apabila nilai lambdanya itu mendekati 0, maka hasilnya akan sama dengan metode least square. Namun jika lambdanya semakin lama semakin besar, maka nilai beta taksirannya itu sama dengan 0. Sampai di sini paham ya? Kemudian bagaimana untuk regresi Lasso? Perbedaannya ada di sebelah ini tadi, waktu melakukan menentukan fungsi penaltinya. Di Lasso kita menggunakan operasi absolut. Nah, sehingga efek dari regresi Lasso ya itu dapat melakukan estimasi parameter sekaligus melakukan seleksi variabel secara bersamaan, yang dimana regresi Lasso ini jauh lebih cepat dibandingkan regresi Ridge untuk melakukan seleksi variabel ya, karena sifat alaminya tadi. Nah, namun ya, karena masing-masing regresi Ridge maupun regresi Lasso itu memiliki konstanta lambda, nantinya nilai lambda ini akan dicoba satu persatu nilainya kemudian nanti akan dibandingkan dengan kriteria kebaikan model. Ya, jadi untuk menentukan nilai lambda yang paling pas itu nantinya akan dicoba satu persatu. Misalkan lambda 1 itu nanti nilainya berapa MSE atau R square-nya. Kemudian lambda 2 nanti dampaknya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai diperoleh suatu titik optimumnya. Nah, berikut merupakan hasil estimasi parameter kalau misalkan kita menggunakan lambda sama dengan 1 baik untuk regresi Ridge maupun regresi Lasso. Nah, jika kita lihat pada regresi Lasso dengan lambda 1 saja, itu sudah langsung melakukan penalti pada parameter beta 3, di mana hasil dari estimasi parameter beta 3 otomatis nilainya menjadi 0. Seperti itu. Inilah kelebihan dari regresi Lasso dibandingkan regresi Ridge. Nah, kalau regresi Ridge, maka nilai lambdanya itu harus semakin lama semakin besar untuk bisa mendapatkan estimasi parameter yang benar-benar mendekati 0. Beda banget dengan regresi Lasso yang jauh lebih cepat prosedur untuk melakukan penalti tadi terhadap variabel prediktor atau parameter pada prediktor yang ingin di penalti tadi ya, itu jauh lebih cepat dibandingkan regresi Ridge. Ya, memang itu sifat alami dari prosedur Lasso-nya tadi ya. Jadi skema formulanya kan karena diabsolutkan tadi. Oke. Sampai di sini paham ya. Jadi yang sebelah kiri tadi ini merupakan jurnal terkait masalah regresi Lasso. Jadi ini muncul di tahun sekitar 1996 kalau nggak salah oleh Pak Robert Dipsirani. Di abstraknya juga di state lebih jelas lagi bahwa memang kelebihan dari regresi Lasso adalah mampu melakukan
apa ya, melakukan penalti sehingga nilai parameter tadi, koefisien tadi itu menjadi 0 tuh. Oke. Oke, untuk materi seleksi variabel dan pemilihan kebaikan model tersebut ya untuk sesi kali ini itu sudah selesai. Terima kasih sudah senantiasa menonton sesi kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe pada channel ini agar benar-benar menjadi pelopor democratizing statistics across Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.